Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Naufal Muhtar, salah satu mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta semester 6 pada program studi Ilmu Tasawuf. Tujuannya saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah filologi yang diampu oleh Bapak Muhammad Dina Fadlan MHum. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung ke pembahasan. Oke guys, kita langsung masuk ke pembahasan. Jadi kali ini saya akan membahas tentang sejarah kajian filologi di Barat. Nah, filologi sebagai suatu bentuk kegiatan yang sudah lama dikaji, teman-teman. Ilmu ini mulai berkembang sejak abad ketiga sebelum Masehi di Yunani. Pada masa itu di Iskandaria, pada masa Yunani kuno, terdapat kegiatan pengkajian terhadap naskah-naskah klasik. Nah, kegiatan filologi pada masa itu tidak terlepas dari kegiatan pemujaan ritual terhadap Dewi Moses yang dianggap sebagai dewi ilmu pengetahuan. Nah, sehingga kegiatan filologi berpusat di kuil Moses yang disebut museum pada saat itu. Nah, kebudayaan Yunani lama merupakan salah satu dasar pemikiran yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Barat pada masa itu ya. Dan dalam segala bidang kehidupan dapat dirasakan unsur-unsur lalu juga yang berakar pada kebudayaan Yunani yang lama. Nah, yang aspek-aspeknya tersimpan dalam naskah-naskah kuno tersebut. Nah, kebudayaan Yunani lama itu merupakan salah satu dasar pemikiran yang sangat besar pengaruhnya pada masyarakat Barat pada saat itu. Ya kan? Dalam segala bidang kehidupan yang dapat dirasakan unsur-unsur yang berakar pada kebudayaan Yunani kuno, yang aspek-aspeknya itu tersimpan dalam naskah-naskah tersebut. Nah, di antara cabang ilmu yang mampu membuka atau menelaah aspek-aspek tersebut adalah salah satunya ilmu filologi. Maka ilmu filologi lama, Yunani lama, menerapkan ilmu yang penting untuk menjaga kebudayaan Yunani lama, yang hingga abad ini tetap berperan dalam memperluas ilmu pengetahuan kebudayaan Yunani lama yang tidak hanya berpengaruh dalam dunia Barat, tetapi juga berpengaruh pada masyarakat Asia, Eropa, sekalipun Indonesia gitu kan. Filologi pertama kali dikembangkan di Iskandaria, sebuah kota yang masuk ke dalam Imperium Yunani lama atau Yunani kuno pada abad ketiga sebelum Masehi. Istilah ini pertama kali diperkenalkan atau dikembangkan oleh Eratosthenes untuk merujuk pada sekelompok ahli yang memusatkan studinya pada teks-teks klasik pada saat itu. Para ahli ini berhasil membaca naskah Yunani lama pada abad ke-8 yang umumnya ditulis pada gulungan papirus dengan sederhana dan dengan tulisan Funisia yang kemudian dikenal dengan huruf Yunani. Ya, studi filologi pada masa ini, yang lebih kenal pada masa permulaan ini, lebih diarahkan untuk penyelamatan teks-teks Yunani klasik dari kepunahan. Nah, para ahli yang sebagian besar dari sekitar Laut Tengah dan bangsa Yunani juga dari Eropa pun berusaha memahami berbagai teks yang tertulis pada gulungan papirus tersebut. Nah, dan menyalin kembali dengan bahasa yang dipakai pada saat itu. Dengan cara ini, teks-teks Yunani klasik dapat diselamatkan hingga dapat dikenal oleh masyarakat yang hidup pada masa saat itu dan juga untuk pada masa depan seperti kita sekarang ini. Nah, perkembangan filologi ini tuh dapat kita lihat ya teman-teman setelah terjadinya perpindahan kekuasaan oleh bangsa Romawi di Eropa Selatan. Nah, pada abad ke-1 sebelum Masehi, perkembangan tradisi Yunani berupa pembuatan resensi terhadap naskah-naskah tertentu, dan perkembangan ini mulai berkelanjutan hingga pecahnya kerajaan Romawi pada abad ke-4 Masehi menjadi kerajaan Romawi Barat dan Romawi Timur. Peristiwa tersebut tentu saja mempengaruhi kajian filologi selanjutnya. Dalam perkembangan selanjutnya, filologi mengalami 3 periode atau zaman, yakni ada zaman kejayaan, zaman kemunduran, dan zaman Renaissance. Nah,
mari kita lanjut ke pembahasan pertama, yaitu pas periode kejayaan. Nah, pada masa kejayaan filologi ini yang bermula di Yunani kemudian dilanjutkan ke Eropa Selatan karena Iskandaria jatuh ke tangan bangsa Romawi. Otomatis kegiatan filologi Yunani atau merupakan mazhab Iskandaria ini di kota Iskandaria yang terletak di tepi laut tengah sebelah utara Kairo di Mesir ya. Terdapat sebuah perpustakaan yang menyimpan sekitar 700.000 naskah tulisan tangan. Namun sayang sekali nih perpustakaan ini terbakar pada abad ke-15 Masehi. Nah, perpustakaan ini adalah salah satu perpustakaan bukti kejayaan kegiatan filologi pada masa lalu. Nah, di samping Iskandaria terdapat pula kota Pergamon yang banyak menyimpan naskah tulisan tangan. Kedua kota tersebut juga menjadi pusat kajian naskah. Adapun naskah yang menjadi pusat telaah mereka adalah naskah tulisan Homerois yang tertulis dalam bahasa Yunani kuno. Nah, para ahli filologi pada masa itu benar-benar ilmuwan yang memiliki ilmu pengetahuan yang sangat luas. Di samping mereka memperbaiki dan mengenal huruf-huruf di dalam naskah, mereka juga mengerti bahasan dan atau pokok yang dapat di dalam naskah tersebut. Nah, para cendekiawan yang bekerja di Iskandaria ini menamakan dirinya sebagai kaum mazhab Iskandaria. Di antaranya ada Eratosthenes, seorang ahli bahasa yang hidup sekitar tahun 273 sampai 902 sebelum Masehi. Maksudnya 273 dan sampai 192 sebelum Masehi. Selain itu pula Aristarchus yang hidup sekitar 217 sampai 145 sebelum Masehi telah memberikan naskah-naskah lama secara ilmiah dan memisahkan antara teks asli dengan teks yang sudah dikomentari. Kemudian muncul pula Krates dan Malus, di mana keduanya itu sangat berjaya pada masanya, bahkan mencoba menentang tokoh-tokoh sebelumnya. Namun tidak lama muncul pada nama Dionysius Strax yang berhasil mengakhiri pertentangan yang terjadi. Demikian kondisi filologi yang sempat berjaya di negara asalnya, sehingga banyak menghasilkan ilmu-ilmu baru dan merupakan lahan bagi ilmuwan sampai sekarang. Setelah mengalami masa kejayaan di Yunani kuno dan Romawi Timur, kegiatan filologi berangsur-angsur berkurang pada saat ini karena para filolog tidak lagi memakai mazhab Iskandaria dan mereka mengalihkan perhatian pada yang lain. Nah, itu adalah pada masa kejayaan atau pada masa pertama kali ilmu filologi itu sedang marak-maraknya. Lalu yang kedua ada periode kemunduran. Nah, zaman keemasan atau kejayaan Iskandaria berakhir diawali oleh tindakan penguasaan Ptolemeus Euergetes yang kedua, di mana dengan instruksinya untuk menyiksa tokoh-tokoh sastra Yunani pada tahun 145 sampai 144 sebelum Masehi. Di antaranya termasuk Dionysius Strax, kemudian dilanjutkan dengan tokoh-tokoh lainnya. Nah, sehingga para ilmuwan ini banyak yang bergerak dalam ilmu filologi ini tidak mendapat kesempatan meneruskan kegiatan tersebut. Nah, jatuhnya kota Iskandaria ke tangan bangsa Romawi Timur menyebabkan kegiatan ini berpindah sementara pada saat itu. Pada abad ke-1, perkembangan tradisi Yunani berupa pembuatan resensi terhadap naskah-naskah tertentu berkelanjutan hingga kerajaan Romawi menjadi pecah dua pada abad ke-4. Jadi sempat adanya spare waktu sampai akhirnya itu kegiatan itu mulai berkembang lagi pada abad masa ke-4, yang ketika itu Romawi terpecah menjadi dua. Nah, adapun kegiatan filologi di Romawi itu tidak sama dengan kondisi di Romawi lainnya. Jadi kan ini ada Romawi Barat dan Romawi Timur. Nah, kajian filologi di Romawi Barat dan Romawi Timur itu berbeda. Di Romawi Barat, kegiatan filologi mengalami kemunduran karena perhatian masyarakat beralih ke bahasa Latin dan mulai meninggalkan
Yunani lama. Selain kegiatan filologi diarahkan kepada penggarapan bahasa Latin, inilah yang dikembangkan karena bahasa Latin dianggap sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Sebagai akibat kegiatan ini, bahasa Yunani ditinggalkan, bahkan dianggap sebagai bahasa jahiliyah gitu. Adanya pengalihan perhatian dan pembubaran bahasa Yunani ini ke dalam bahasa Latin menyebabkan bahasa dan teks Yunani mengalami kemunduran, dan isi teks-teks tersebut menjadi tidak banyak dikenal lagi. Jadi ketika perubahan bahasa Yunani ke bahasa Latin, akhirnya bahasa Yunani itu tidak dipakai lagi atau sudah banyak tidak dikenal lagi oleh pada kalangan masyarakat pada saat itu. Nah, di samping itu, dengan adanya kristenisasi di benua Eropa, kegiatan filologi di Romawi Barat ini dilakukan untuk telaah naskah-naskah keagamaan yang dilakukan oleh para pendeta. Kan? Kemudian kegiatan filologi ini pun dirasakan pada naskah-naskah Latin yang berbentuk puisi dan prosa. Jadi bukan hanya dengan naskah kuno, tapi dibentuk puisi dan prosa juga dikaji oleh mereka. Pada sejak itulah studi filologi menjadi mundur. Nah, banyak faktor yang menyebabkan mundurnya kegiatan filologi, yakni setelah terjadinya peralihan kekuasaan dan ditambah lagi sikap pemerintah pada saat itu atau sang penguasa mengalihkan perhatian serta tidak memberikan kesempatan kepada pengkajian filologi. Peristiwa ini tentunya saja berpengaruh kepada kegiatan filologi maupun terhadap perkembangannya, sehingga mengalami kemunduran. Selain itu pula bahwa generasi berikutnya mulai meninggalkan kajian terhadap teks Yunani lama yang merupakan sumber maupun acuan studi filologi. Nah, oleh sebab itu, setelah mengalami kejayaan, kegiatan filologi mengalami masa kemunduran yang dinamakan periode kemunduran. Nah, oke, kita lanjut ke zaman yang terakhir, yaitu zaman Renaissance, yang dimana ini ada zaman yang ketiga dari setelah masa kemunduran. Nah, dalam arti sempit, Renaissance adalah periode di mana di dalamnya itu terkandung kebudayaan klasik yang diambil lagi sebagai pedoman hidup. Sedangkan dalam arti luas, Renaissance adalah periode yang di dalamnya itu cenderung orang-orang yang peduli kepada dunia Yunani klasik atau kepada aliran humanisme. Nah, Renaissance mula-mula gerakan ini dipelopori oleh para sarjana dan seniman, akan tetapi selanjutnya kegiatan ini tuh menjadi kegiatan perubahan cara berpikir di kalangan umat beradab. Kata humanisme berasal dari kata humaniora Yunani atau humanista dari bahasa Latin yang semula berarti guru yang mengolah tata bahasa, retorika, puisi dan filsafat. Nah, berhubung bahan-bahan yang diperlukan itu berasal dari teks-teks klasik, maka bahan-bahan yang diperlukan itu tuh berasal dari yang kuno lagi. Maka humanisme lalu berarti aliran yang mempelajari sastra klasik untuk menggali kandungan isinya yang meliputi keagamaan, filsafat, ilmu hukum, sejarah, tata bahasa, dan kesastraan dan juga kesenian. Nah, zaman Renaissance juga yang menimbulkan paham humanisme membawa angin baru atau angin segar bagi penelitian filologi dan ilmu bahasa pada zaman baru. Renaissance juga berasal dari kata renautre dalam bahasa Yunani yang berarti lahir kembali. Pada dasarnya Renaissance telah terlahir pada abad ke-13 di di Italia. Namun baru mencapai puncaknya pada abad ke-16 dengan kemunculan paham humanisme. Pada abad ke-14 di Eropa timbul kesadaran baru terhadap hal-hal klasik dari Yunani dan Romawi. Mereka sudah bosan dengan kungkungan filsafat agama skolastik yang mematahkan kreativitas warisan pengetahuan lama dari Yunani dan Romawi. Mereka gali kembali dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa karya klasik dari Aristoteles, Plato, dan lainnya itu mulai mereka ungkap dari karya-karya yang masih tersisa karena warisan tersebut tersimpan dalam naskah-naskah kuno. Maka dari itu kegiatan filologi menjadi bergairah. Nah, baginya kembali nilai-nilai klasik tersebut
atau disebut juga zaman Renaissance sering dihubungkan dengan gerakan humanisme. Artinya humanisme itu sendiri selanjutnya berkembang menjadi suatu sistem pemikiran yang membahas tentang kemanusiaan. Sudah jelas dong, karena namanya juga humanisme berarti membahas tentang kemanusiaan. Secara umum bukan dengan hubungannya dengan individu, Tuhan, alam. Tujuan humanisme adalah mempertinggi budi pekerti manusia. Perintis gerakan ini adalah Lovato Lovati yang hidup pada tahun 1241 sampai 130 sebelum Masehi. Seorang hakim di Italia yang sangat tertarik pada puisi-puisi klasik dan penggalian teks-teks yang sudah berabad-abad tidak diketahui oleh orang-orang. Nah, meskipun rintisan Lovati ini baru terbatas pada rekaan-rekaan saja, selanjutnya gerakan Lovati ini diikuti oleh penyair Francesco Petrarca pada tahun 1304 sampai 1374 dan Giovanni Boccaccio pada tahun 1313 sampai 1374. Keduanya adalah ahli bahasa Yunani dan Latin. Nah, Petrarca seorang penyair Italia, dan melalui kepiawaiannya itu maka gerakan humanis tersebar sehingga ia disebut sebagai pelopor gerakan humanisme. Ia serta dijuluki dengan First Modern of Latin, terutama pada bahasa Yunani. Sebaliknya bahasa Latin mulai mundur lagi, kecuali bahasa Latin yang dianggap baik, misalnya bahasa Latin yang dipakai oleh Cicero pada dalam karya-karyanya, yaitu puisi atau prosa yang ditulisnya pada abad sekitar sebelum 3 Masehi. Nah, jadi memiliki balas dendam gitu. Pertamanya bahasa Yunani mundur, dan pada masa Renaissance ini malah bahasa Latin yang mulai mundur. Nah, pada zaman Renaissance kegiatan filologi diaktifkan kembali setelah terabaikan selama beberapa abad sebelumnya. Hal itu dilatar belakangi oleh adanya kecenderungan untuk memanfaatkan kembali budaya klasik sebagai pedoman hidup manusia pada masa itu. Gerakan humanisme dapat berkembang karena beberapa hal. Di samping karena bebas dari kungkungan filsafat agama klasik, di kalangan masyarakat waktu juga tumbuh kesadaran baru untuk berpikir mandiri serta menginginkan kembali kejayaan seperti yang sudah dicapai pada zaman Yunani dan Romawi. Nah, pada tahun 1453, Kekaisaran Romawi Timur runtuh oleh serangan bangsa Turki. Bangsa sarjana Romawi melarikan diri ke Roma dan mereka mendapatkan kedudukan yang terhormat karena mereka memiliki keahlian mengenai teks-teks klasik Yunani dan Romawi, di mana waktu itu menjadi kegemaran masyarakat. Kehadiran para pelarian itu menjadikan gerakan Renaissance atau humanisme semakin maju. Penemuan mesin cetak oleh Gutenberg pada abad ke-15 membuka perkembangan baru dalam filologi. Teks-teks yang telah disunting secara filologi pada abad pertengahan yang diperbanyak dengan kembalinya mesin cetak, sehingga kerusakan lebih kecil bila dibandingkan dengan tulisan tangan. Nah, kritik teks sudah mulai disempurnakan dengan jalan membandingkan beberapa naskah seperti yang berhasil diperoleh dari berbagai tempat. Nah, di samping itu tumbuhnya banyak perguruan tinggi pada zaman pertengahan mempengaruhi perkembangan filologi juga. Kegiatan filologi bertambah ramai karena lembaga-lembaga yang memerlukan suntingan teks lama untuk bahan pelajaran, sehingga kedudukan bahasa Yunani, Romawi, dan Latin menjadi sangat penting. Khusus untuk kajian Bible diperlukan bahasa Ibrani dan Arab. Pada perkembangan selanjutnya, kegiatan filologi sejak akhir Renaissance sudah mulai diarahkan kepada kajian teks-teks non klasik. Renaissance sudah mulai diarahkan kepada kajian-kajian non klasik seperti naskah Germanis, Romania, dan juga di samping itu pada abad ke-19 ilmu bahasa atau linguistik memisahkan diri dari filologi. Nah, sehingga pada abad ke-20 pengertian filologi di kawasan Anglo-Sakson berubah menjadi ilmu bahasa atau linguistik.
Sedangkan di Eropa, Darata masih digunakan telah teks klasik dan aslinya. Nah, demikian kegiatan filologi pada zaman Renaissance. Seiring dengan gerakannya humanisme telah membuka kembali cara berpikir bangsa Eropa yang lebih maju. Nah, itu teman-teman, sekilas 3 sejarah kajian filologi. Yang pertama itu ada kajian sejarah periode kejayaan, yang kedua periode kemudian, yang terakhir ada periode Renaissance atau periode yang akhirnya kegiatan filologi itu mulai berkembang kembali. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak salah kata atau kurangnya penguasaan pemateri. Tapi semoga dengan adanya video ini, wawasan filologi atau kajian teks naskah kuno kalian itu semoga bertambah. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Semoga kita bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.